Salam olahraga pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk keluarga kita semua. Semoga setiap hari bisa melakukan aktivitas dengan baik, sempurna, sehat selalu, dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat dulu untuk timnas wanita yang pertama kali masuk final, yaitu kemarin mengalahkan Singapura dengan skor 3-0. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi negara Republik Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Perlu kita ketahui bahwa kita masih belum punya liga untuk sepak bola wanita, tapi kita bisa mencapai final, yaitu mengalahkan Singapura dengan skor 3-0, dan kita akan bertemu dengan Kamboja di final. Nah, kita tahu juga Kamboja kemarin menang 3-0 juga. Kita berdoa semoga saja timnas wanita Indonesia bisa meraih juara. Ya, tentu suatu kebanggaan buat kita karena kita belum punya liga tapi bisa mencapai final, dan semoga saja kita bisa meraih piala pertama atau juara pertama untuk timnas wanita Indonesia. Itu sangat-sangat membanggakan. Terutama Pak Erick Thohir juga mengucapkan selamat kemarin, saya lihat di media sosial, dan beliau sangat bangga atas kerja kerasnya untuk sepak bola Indonesia, terutama untuk sepak bola wanita. Itu sangat luar biasa. Kedua, saya ingin mengucapkan selamat untuk Rizky Ridho yang baru saja melangsungkan pertunangannya dengan kekasihnya. Saya ucapkan selamat untuk Rizky. Ada beberapa media menyampaikan bahwa Rizky Ridho telah dilirik ya oleh klub yang di Jepang, yaitu J-League. Nah, di sini banyak teman-teman di media sosial berkomentar bahwa jangan, nanti Rizky Ridho akan dijadikan mencari follower di Instagram klub tersebut. Seperti kita tahu banyak pemain kita yang ditransfer ke J-League dan ke Korea, akhirnya mereka tidak diberikan kesempatan untuk tampil konsisten. Nah, tentunya Rizky Ridho adalah beda dengan pemain-pemain kita yang ada di luar. Seperti kita ambil contoh Pratama Arhan, pernah di Jepang, lalu nggak dikasih kesempatan untuk main, lalu pindah ke Korea. Nah, di Korea pun tidak banyak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Jadi kalau untuk Rizky Ridho tentunya beda. Rizky Ridho ini seorang pesepak bola Indonesia yang masih muda. Dia merupakan kapten dari Persija. Tentunya kita tahu sepak terjang Rizky Ridho di timnas Indonesia di U23 maupun di senior. Sebelum ada JIJES, Rizky selalu bekerja sama dengan RK Bagot. Nah, pada saat itu pun Rizky tampil konsisten. Terus sampai sekarang pemain Indonesia yang asli main di Liga 1 yang paling konsisten adalah Rizky Ridho. Itu kita semua sudah tahu, tidak bisa dipungkiri lagi. Pemain paling konsisten adalah Rizky Ridho untuk pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1. Nah,
ada satu kabar bahwa Rizky Ridho lagi diincar oleh kedua klub. Salah satunya ada di Italia, yang satunya lagi ada di Spanyol. Memang bukan La Liganya, tapi merupakan uh, divisi keduanya, yaitu di segudang segudang kalau nggak salah segudang liga, itu di klasemen keduanya. Itu pun luar biasa dibandingkan main di Jepang atau dibanding di Asia lah ya. Main di Asia lebih bagus main di Spanyol di kompetisi keduanya atau di uh, liga kedua. Nah, kalau untuk di Italia juga bukan tim Serie A, itu juga dilirik oleh tim Serie B. Nah, tentunya walaupun di Serie B kualitasnya pasti lebih baik dibanding main di Asia. Nah, untuk Rizky Ridho, kalau saya berpesan atau memberikan komentar, apabila tawaran itu datang, jangan pernah ditolak. Karena memang itu sangat bagus untuk perkembangan Ridho. Sedangkan kita tahu timnas Indonesia, terutama di sektor pertahanan, Ijes di Serie A, Verdom di Belgia, sorry di Belanda. Nah, terus Kevin Dick di Denmark dan lain-lainnya, banyak kan yang di luar. Nah, untuk Rizky Ridho jangan pernah menolak kesempatan untuk tampil di luar Indonesia atau di Eropa, karena itu akan membuat Rizky Ridho makin maju, makin bisa berkembang karena dia masih muda, kalau tidak salah baru 23 tahun. Nah, semoga Rizky Ridho bisa go internasional, yaitu ke Eropa. Harapan kita semua seperti itu. Nah, hari ini tentunya tahu ada kabar dari Pak Ketua, Pak Erick Thohir, bahwa untuk timnas Indonesia yang akan tampil di Piala AFF itu akan menggunakan pesawat sewaan. Jadi kita tahu dengan jadwal yang sangat padat. Nah, kalau bukan sewa agak ribet karena waktunya mepet, harus pergi ke luar. Itu kalau nggak salah di Myanmar. Nah, setelah itu harus pulang lagi ke Indonesia, nanti pergi lagi, nanti pulang lagi. Jadi PP-nya itu sangat ribet kalau kita tidak memiliki pesawat sewaan tersebut. Nah, maka Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI sangat merespon, juga begitu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo, sangat merespon untuk timnas kita. Semoga timnas kita ini bisa memberikan performa yang maksimal untuk Piala AFF. Nah, untuk target, saya pikir karena kita menurunkan tim U22, nah maka untuk mencapai juara mungkin sangat sulit. Tapi namanya sepak bola itu bulat. Nah, sekarang tergantung STY yang untuk memberikan taktik yang bagus, jitu, pakem, supaya bisa meraih hasil yang maksimal. Nah, tentu kita tahu bahwa STY sudah menerapkan latihan fisik yang sangat berat untuk para pemain, bahkan sampai ada yang sakit, ada yang gak kuat, ada yang loyo, ada yang lemes. Nah, tentunya tidak semua pemain seperti itu. Tentunya dengan semangat juangnya, bagi yang belum pernah tampil di timnas, nah mereka akan mempertunjukkan bahwa mereka juga mampu seperti itu. Nah, pecinta sepak bola Indonesia, tentunya ada sisi positif dan negatif. Pelatih kita STY membawa pasukan yang muda-muda ini. Tentunya teman-teman bertanya, kenapa STY tidak mau membawa pasukan yang lebih elit?
Contoh, ada apa yang biasa langganan untuk timnas senior yang untuk Piala Asia. Nah, seperti apa backnya ya kan yang bagus-bagus. Nah, contoh seperti Rizky Ridho, kenapa nggak dibawa gitu kan. Nah, terus misalnya eh, pemain yang lebih senior lah kayak seperti kiper Erlando Ari gitu kan, kenapa nggak dibawa Nadeo, kenapa nggak dibawa. Nah, pertanyaannya simple teman-teman, terutama untuk yang suka komentar tentang Sintayong gitu loh. Jadi kita mau dapatin piala juara tapi tidak bertahan lama. Artinya tahun depan mungkin kita tidak punya pemain-pemain yang se bagus pemain yang kita bawa tahun ini. Nah, tentunya STY punya target yang panjang. Artinya dia akan membentuk sekarang kita punya tim senior yang masih ada umur 20, 21, 22. Nah, tapi kita belum punya pelapis lokal ya yang sepadan. Seperti contoh, kalau Rizky Ridho cedera, belum ada pemain lokal, artinya pemain Liga 1 yang sanggup tampil seperti Rizky Ridho. Ya kan, masih ada yang kurang. Nah, disinilah STY akan membentuk tim yang sekarang untuk membela AFF ini supaya tampil lebih maksimal, punya pengalaman. Nah, tentunya yang bagus-bagus akan diambil nanti untuk dibawa ke Piala Asia. Nah, kalau seperti ini, apakah kita harus mentargetkan Sintayong untuk juara? Tentunya tidak. Untuk juara sangat berat. Kita tahu bahwa minggu ini Vietnam sempat melakukan uji coba dengan tim, kalau tidak salah di Korea. Nah, sempat 3 kali menang. Itu juga dengan skor yang lumayan, ada yang 3-1, ada yang 3-0. Nah, sedangkan kita tahu Thailand tampil bawa pasukannya itu yang senior-senior, artinya full team. Vietnam juga sama. Nah, Malaysia ada sebagian pemain intinya tidak bisa dibawa. Filipina juga bawa banyak pemain-pemain bagus. Nah, terutama Kamboja. Kamboja bawa pasukannya banyak yang naturalisasi juga. Jadi kalau untuk tim U22 ini untuk mencapai final mungkin bisa. Karena dengan semangat perjuangan dicampur dengan pemain senior, nah mungkin bisa, tapi sangat berat. Yang paling penting adalah game pertama. Kita tandang, kita harus membawa 3 poin. Setelah itu kita akan di kandang menjamu kalau tidak salah Laos. Nah, setelah itu baru kita akan berangkat ke Vietnam. Minimal kalau kita menang 3 kali, itu kita bisa masuk babak berikutnya. Nah, kita berharap saja teman-teman, semoga Sintayong bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Silakan teman-teman memberikan komentar untuk pendapat saya ini. Apakah teman-teman setuju target kita untuk mencapai final atau perempat final? Nah, silakan berikan komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share video saya ini, karena channel saya ini bisa berkembang adalah berkat bantuan teman-teman yang share, subscribe, and like video saya ini. Sampai di sini dulu teman-teman, semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.